Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini berkenan hadir dalam kegiatan kelas reguler Tribun Nabawi Al-Hijamah. Di mana malam ini adalah malam pertama kita melaksanakannya, sekaligus hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diberikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah karena kita melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan juga. Dan untuk materi yang pertama yang akan kita sama-sama bahas adalah tentang diagnosa. Kenapa saya mengutamakan dulu diagnosa sebelum ke materi yang lainnya? Karena sebagai terapis, tentu saja diagnosa adalah poin paling penting. Poin paling penting yang harus dimiliki oleh setiap terapis, bukan hanya terapis bekam, bukan hanya terapis pijat, bukan hanya terapis Tribun Nabawi. Bahkan para penyehat konvensional pun mengutamakan yang namanya diagnosa, yang memprioritaskan yang namanya diagnosa. Sebelum mereka melakukan tindakan terhadap pasien kita, terhadap klien kita, diagnosa itu menjadi kuncinya. Tindakan apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita perbuat kepada pasien kita. Contoh, jika ada pasien patah tulang, dan kita sudah mengetahui diagnosanya bahwa ini benar patah tulang, kan tidak mungkin kita memberikan terapi dengan terapi bekam. Karena patah tulang, ya otomatis terapinya dengan pijatan tulang, pijat perbaikan tulang. Kalaupun nantinya dibutuhkan terapi bekam, itu sebagai bantuan untuk recovery. Tapi tetap, yang pertama harus kita lakukan adalah pijat tulangnya, perbaiki tulangnya gitu. Adapun yang keseleo contohnya, yang keseleo pun tentu saja bekam nantinya membantu hanya sekedar recovery. Tapi pengobatan yang paling utama yang kita lakukan adalah pemijatan, mengembalikan dulu si keseleonya ini gitu ya, dislokasi pada ototnya ini gitu. Jadi diagnosa itu pentingnya di situ supaya kita tidak salah dalam melaksanakan terapi kepada pasien-pasien kita. Karena sesuai dengan kaidah pengobatan, Bapak Ibu, cara kesembuhan itu ada tiga, ya. Cara kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama, tepat diagnosa. Ya, tadi seperti disampaikan, tepat diagnosa itu sangat penting dalam melaksanakan sebuah terapi. Setelah tepat diagnosa, tepat obat atau tepat pengobatan. Nah, diagnosanya udah pasti nih, udah jelas. Oh, diagnosanya patah tulang. Oh, diagnosanya apa namanya? Diagnosanya keseleo. Maka pengobatannya apa? Pijat. Oh, ini diagnosanya ada penyumbatan pada saluran pernapasan. Maka penanganannya atau terapinya atau pengobatannya dengan gurah, seperti itu. Atau metode apa? Yang lainnya, contohnya ada stagnansi darah pada area pembuluh darah tertentu. Oh, ini dengan bekam, gitu ya. Nah, itu pentingnya diagnosa dan pengobatan. Karena saat kesembuhan itu yang ada tiga tadi ya. Yang pertama, tepat obat. Yang kedua, tepat pengobatannya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah diizinkan oleh Allah. Lah, kenapa kok diizinkan oleh Allah disimpan di yang terakhir? Bapak Ibu, ini bukan disimpan di yang terakhir, justru disimpan di yang utama. Izin Allah itu insya Allah akan datang ketika yang pertama dan yang kedua kita laksanakan dulu. Diagnosanya tepat, pengobatannya tepat. Baru izin Allah sangat mungkin kita dapatkan. Tapi kalau diagnosanya salah, pengobatannya salah, mungkin nggak izin Allah akan kita dapatkan? Bisa, bisa saja, cuma kecil kemungkinannya. Contohnya tadi, orang yang patah tulang, diagnosanya salah, kemudian pengobatannya salah, maka kecil kemungkinan Allah akan memberikan kesembuhan. Itu walaupun bisa saja mungkin dengan cara yang lain ya, Allah memberikan kesembuhan, tapi kecil kemungkinannya. Maka di sini kenapa saya tempatkan izin Allah itu di poin yang ketiga, padahal itu bukan poin yang ketiga, tapi poin yang utama, poin yang terpenting. Karena izin Allah baru akan kita dapatkan setelah diagnosanya kita tepat, pengobatannya pun kita tepat gitu. Ya, jadi tiga kunci dalam kesehatan, dalam kesembuhan adalah yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat pengobatan, yang ketiga adalah diizinkan oleh Allah. Dan yang ketiga ini adalah poin yang paling utama. Dan itu adalah bagian dari tauhid kita ya, bagian dari ketawakalan kita. Jadi sehebat apapun terapi kita, sebesar apapun nama kita dalam dunia terapi, poin yang harus kita tekankan adalah ada nggak izin Allah kepada kita untuk kesembuhan pasien kita. Karena bisa saja ini pengalaman dari beberapa orang terapis.
yang sudah apa ya, yang sudah punya nama besar ya, bisa saja ditangani oleh beliau-beliau ini ternyata belum sembuh, tapi beliau merekomendasikan kepada muridnya, coba ke si Anu, beliau juga pernah berguru kepada kami tentang pengobatan ini. Datang ke muridnya, ternyata di tangan muridnya Allah berikan kesembuhan. Kan itu sangat mungkin, ya, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena memang yang namanya kesembuhan itu bukan kita yang menentukan, tapi benar-benar hak mutlak Allah yang menentukan. Ya, itu yang harus kita pahami sebagai seorang terapis, bahwa bukan kehebatan kita, bukan nama besar kita yang menjamin kesembuhan pasien, tapi izin Allah yang menjadikan pasien kita mendapatkan kesembuhannya. Kenapa saya sampaikan di awal? Karena saya beberapa kali menemukan terapis-terapis baik di grup ataupun di luar grup yang memaksakan diri membekam lawan jenis. Dengan alasan apa? Kalau bukan saya yang menterapi, saya tidak yakin dia bisa sembuh. Nauzubillah min dzalik. Padahal di situ saya sudah sampaikan berulang kali, yang namanya terapis ikhwan tidak boleh membekam akhwat, yang namanya terapis akhwat tidak boleh membekam ikhwan. Tapi karena tadi punya keyakinan bahwa di daerah saya tidak ada terapis yang bisa seperti saya, jadi kalau bukan saya yang menanganinya, saya tidak yakin hasilnya akan maksimal. Padahal siapa tahu Allah itu justru memberikan kesembuhan dari tangan orang lain. Apalagi kalau memang kita sesuai syariat. Ikhwan oleh ikhwan, akhwat oleh akhwat, itu lebih maksimal sebetulnya hasilnya. Ya. Maka SOP di kami di Al-Hijamah ini, baik itu kepada para alumni ataupun kepada para terapis yang ada di tempat kami, SOP yang paling utama adalah tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram. Itu SOP pertama. Ya. Tidak diperkenankan membekam lawan jenis yang bukan mahram. Dan kalaupun nantinya Bapak Ibu ingin mendapatkan KTA dari kami, tentu saja itu yang menjadi poin pentingnya. Di dalam KTA itu ada surat komitmen. Ya, ada surat komitmen di mana di dalam surat komitmen itu salah satunya adalah tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Itu poin penting. Ya, ya sekali lagi, kita jangan menyelisihi syariat hanya untuk nafsu kita, hanya untuk kesombongan kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berikanlah hak Allah sebagai sang maha penyembuh, kita hanya berikhtiar saja. Dan diagnosa ini pun adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan izin Allah, mendapatkan kesembuhan. Nah, baik. Dalam diagnosa yang pertama kita bahas adalah anamnesa, ya. Karena diagnosa itu ada diagnosa medis dan diagnosa non medis. Diagnosa medis itu kita bagi dua, ada anamnesa dan anatomi. Ya. Dan untuk yang non medis kita juga ada diagnosa secara psikologis dan secara spiritual. Insya Allah nanti untuk diagnosa non medis ini kita akan bahas pada materi ruqyah. Ya, kita akan bahas pada materi ruqyah. Tapi sekarang kita masuk dulu ke diagnosa medis. Diagnosa medis di sini ada anamnesa. Anamnesa itu apa? Wawancara. Kenapa ini saya taruh di paling depan? Karena tanpa wawancara kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa menyimpulkan tentang kondisi seorang, ya, tentang kondisi pasien kita, gitu. Kalau tanpa anamnesa tidak akan tahu kita. Makanya dengan anamnesa, dengan wawancara, kita baru bisa menyimpulkan. Itu pun baru menyimpulkan hipotesa awal, tidak menyimpulkan secara keseluruhan, ya, menyimpulkan hipotesa awal saja dari anamnesa kita. Karena kadang-kadang dari hasil anamnesa kita yang memberikan jawaban, pasien kita yang memberikan jawaban pun tidak 100% akurat. Tidak 100% akurat. Bahkan tidak sedikit pasien yang tidak jujur ketika berbicara dengan kita, ketika kita wawancarai. Benar nggak? Kadang-kadang ada pasien yang tidak mengatakan sebetulnya. Itu sangat banyak sekali. Makanya kita di sini lakukan anamnesa itu secara tepat supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap dan bisa menyimpulkan secara tepat juga. Ya. Jadi yang pertama kita harus tekankan dalam diagnosa adalah anamnesa, wawancara. Nah, dalam wawancara itu apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama identitasnya. Identitas itu mencakup apa? Nama, alamat, usia, itu mencakup dalam identitas kita. Identitas yang kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Karena kadang-kadang alamat tempat tinggal seseorang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Contoh, orang yang tinggal di laut dengan orang yang tinggal di pegunungan
kecenderungan penyakitnya itu berbeda. Orang yang tinggal di laut itu lebih cenderung kepada penyakit hipertensi, darah tinggi. Kenapa? Karena yang mereka konsumsi makanan atau konsumsi makanan-makanan yang mengandung unsur garam. Dan suhu di laut itu, suhu di pantai itu panas. Maka kecenderungannya akan meningkatkan tensi darah. Sementara yang tinggal di pegunungan itu lebih cenderung kepada rematik dan asam urat. Kenapa? Karena yang di pegunungan itu makanan-makanannya banyak yang mengandung klorofil. Sementara klorofil itu kita tahu adalah sebagai salah satu penyumbang purin terbesar. Ditambah lagi suhunya dingin. Suhu di pegunungan itu dingin, maka sangat memungkinkan terjadinya pembekuan pembuluh darah atau pembekuan darah pada pembuluh darah. Terjadinya stagnansi darah. Maka terjadilah rematik atau asam urat untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan gitu. Nah, itu kenapa kita perlu menanyakan itu identitas supaya kita tahu kecenderungan penyakit seseorang itu apa. Contoh di sini di Bandung Barat nih tempat saya. Kalau yang tinggalnya di sekitar Cipatat, Tagog Apu dan sebagainya, di situ daerahnya terlalu banyak kapur airnya, ya. Airnya banyak mengandung kapur. Maka sangat mungkin orang-orang di sekitar tersebut terkena gangguan pada ginjalnya. Karena yang mereka konsumsi airnya mengandung banyak kapur. Karena memang kondisi alamnya seperti itu. Tapi ketika kita bertanya tentang kepada orang lain yang daerahnya tinggal di yang lebih jauh, yang beda gitu, kemungkinan kecenderungan penyakitnya berbeda juga. Nah, makanya itulah pentingnya kita melakukan anamnesa gitu ya, menanyakan identitas kepada pasien kita. Yang tadi mencakup apa? Nama sudah pasti ya, kita kan akan berkomunikasi dengan pasien kita ini, maka kita perlu mengetahui namanya. Usia pun mempengaruhi kondisi penyakit seseorang dan alamat tempat tinggal itu mempengaruhi. Ya. Dan yang kedua yang perlu kita tanyakan pada saat anamnesa adalah keluhan utamanya. Pak, misalkan sudah diketahui Bapak Fulan, apa yang dirasakan Pak? Oh, yang saya rasakan sakit kepala. Oh, itu keluhan utamanya sakit kepala. Yang saya rasakan ini berat di daerah pundak. Oh, oke. Keluhan utamanya berat di daerah pundak. Keluhan utamanya apa? Sakit perut. Oke, kita sudah dapat nih satu 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 titik diagnosa nih. Oh, Bapak ini tinggalnya di sini, usianya sekian, keluhan utamanya ini. Sudah kita dapat di satu nih. Setelah kita dapatkan itu, kita tanyakan letak sakitnya sebelah mana. Kalau misalkan sakit kepala, sebelah mana sakitnya Pak? Sebelah sih cuma migrain. Oke, kalau sebelah cuma migrain ada kemungkinan adanya stagnansi darah di area leher, adanya naiknya asam lambung. Oke, sakit kepalanya sebelah mana Pak? Saya bagian belakang. Oke, kalau bagian belakang kemungkinan kolesterol, kemungkinan hipertensi. Kalau Bapak sakitnya apa? Sakit perut. Di sebelah mana Pak perut sakitnya? Di sebelah kanan Pak. Oke, bagian perut kanan itu kemungkinan ada dua. Kalau tidak usus buntu, kemungkinan liver. Oke, di sana kemungkinannya ya. Kita sudah mulai tuh punya kesimpulan. Saya sakit perutnya di bagian tengah, di ulu hati. Oke, ulu hati itu adalah titik lambung. Maka kemungkinan besar si Bapak ini punya penyakit MAH. Jadi, menanyakan letak sakit itu sebetulnya bagian cukup penting juga untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat terhadap sebuah penyakit gitu. Oh, sakitnya sebelah situ. Organ di situ apa ya? Oh, organ di situ adalah organ ini. Nah, itu yang kita bisa maksimalkan nantinya untuk terapi di situ. Baik itu terapi bekam, terapi herbal gitu ya. Untuk organ-organ tertentu kan kita punya kekhasan tersendiri gitu. Oh, untuk organ lambung maka titik bekamnya di sini. Oh, untuk organ liver maka titik bekamnya di sini. Oh, ini paru-paru, titik bekamnya di sini. Herbalnya, oh, di paru-paru ini, untuk lambung ini. Gitu ya. Makanya mengetahui letak organ yang bermasalah itu bagian yang cukup penting dalam ilmu diagnosa. Makanya kalau kita ke dokter, ke rumah sakit, kita tidak jarang kan ditanyakan sebelah mana Pak sakitnya. Ya karena memang itu yang dibutuhkan, informasi itu yang dibutuhkan. Ya. Yang pertama itu tanyakan letak. Yang kedua, tanyakan kualitas sakitnya seperti apa. Sakit banget kah? Biasa-biasa saja atau cuma sekali-kali aja sakitnya. Kalau sudah sakit banget, parah, berarti kita mau menyimpulkan bahwa ya sakitnya ini sudah di stadium mana nih? Sudah di level mana nih? Ah, sakitnya baru ini saja sih, baru
Jarang-jarang sebetulnya, cuman kalau udah terasa suka sakit banget. Oke, berarti ini ada di tahap apa? Oh, ini baru gejala saja sih. Oke, baru tahap gejala ini. Gitu ya. Jadi kualitas sakit kita harus tanyakan. Sering banget nggak sakitnya Pak? Gitu ya. Sering banget nggak sakitnya? Atau jarang-jarang? Atau berapa kali dalam sebulan? Berapa kali dalam seminggu? Itu menanyakan kuantitas juga penting. Ya. Makanya keluhan utama kita tanyakan juga. Setelah keluhan utamanya dapat, tanyakan nih letaknya, kualitasnya, kuantitasnya, sakitnya seperti apa. Dan yang berikutnya, tanyakan gejala penyertanya. Seperti contoh tadi, ada orang yang sakit di bagian perut bagian tengah, di bagian ulu hati. Kita menyimpulkan itu adalah lambung. Kalau sakit lambung, kira-kira gejala penyertanya apa saja? Oh, ada kembung, ada mual, ada sakit kepala, ada sesak napas. Tanyakan itu semuanya. Kalau itu semuanya ada, maka kemungkinan besar ya sesuai dengan hasil kesimpulan kita bahwa pasien kita ini menderita penyakit lambung. Bisa MAH, bisa GERD, bisa gastritis. Gitu ya. Tergantung dari nanti diagnosa lanjutannya seperti apa. Gitu. Jadi untuk mengetahui kondisi pasien apa kondisi seseorang itu, pertanyaan kita lakukan anamnesa terlebih dahulu dan tanyakan riwayat penyakitnya dan tanyakan juga riwayat pengobatannya. Ini kenapa kita perlu riwayat penyakit kita tanyakan supaya mengetahui sudah berapa lama di tahap mana. Riwayat pengobatan kenapa kita perlu tanyakan supaya kita pun tahu oh ini ternyata sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Berarti pembekaman tidak direkomendasikan. Oh ini sedang mengkonsumsi apa namanya obat penurun tensi darah. Berarti kita harus melakukan perbaikan pada tensi darahnya gitu. Tanyakan riwayat pengobatannya. Bapak atau Ibu sekarang sedang berobat apa? Oh, saya sedang berobat ini. Nah, itu juga perlu kita ketahui gitu ya, perlu kita ketahui. Makanya sebagai seorang terapis, kita perlu menguasai ilmu berbicara yang cukup mumpuni juga gitu, supaya kita bisa menggali informasi dari pasien-pasien kita. Kita belajar public speaking terapis itu bukan berarti kita mau berbicara di depan umum gitu, bukan mau berpidato di depan umum, bukan mau menyampaikan wawasan menyampaikan pemaparan di depan umum, tidak. Tapi ketika kita menguasai public speaking terapis, setidaknya informasi dari pasien kita bisa dapatkan secara maksimal. Karena pasien kita paham apa yang ingin kita dapatkan gitu. Ya. Informasi apa yang ingin kita dapatkan. Karena kita menyampaikannya pun dengan tepat. Tapi kalau kita tidak menguasai public speaking terapis, kadang-kadang jadi miss. Makanya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan ada materi tentang public speaking terapis. Ini untuk melengkapi anamnesa kita, bahkan untuk melengkapi konseling terapeutik kita. Ya. Karena sebagai seorang terapis pun kita perlu menguasai konseling terapeutik ya. Konseling terapeutik. Apa itu nanti insya Allah kita akan bahas ya. Nah sekarang untuk anamnesa nih. Nah setelah kita mengetahui anamnesa, kita tanyakan, kita harus mengetahui juga koneksi organ. Contoh ini koneksi organ nih. Ketika mulut kita bermasalah, tentunya sering sariawan, mulutnya sering berbau aroma tidak sedap, kan tidak mungkin kita tiba-tiba langsung mengobati mulutnya saja. Oke, mungkin dengan memberikan permen, dengan memberikan apa namanya nutrisi-nutrisi pengharum pernapasan, itu bisa sedikit membantu, tapi tidak menyelesaikan masalahnya keseluruhan. Kenapa? Karena mulut itu berhubungannya dengan lambung. Ini terbukti ketika lagi saum kita ya lambung kita kosong, maka mulut kita pasti bau. Karena lambung kita sedang melakukan detoksifikasi, menghancurkan seluruh toksin-toksin yang ada di dalamnya. Maka pasti mulut kita bau. Ya, makanya kalau kita menemukan orang yang mulutnya bau, memberikan pengharum mulut gitu ya, baik dengan gosok gigi, baik dengan permen, itu hanya sedikit membantu saja. Yang perlu kita perbaiki adalah lambungnya. Ya, lambungnya dulu kita perbaiki, baru insya Allah nanti mulutnya akan eh, mendapatkan proses perbaikan. Termasuk sariawan. Sariawan kan dia diakibatkan oleh panas dalam. Panas dalam itu di mana dimulainya? Di lambung. Ya. Di lambung panas dalam itu dimulainya. Makanya ketika orang yang sering sariawan, lambungnya perbaiki. Bukan diolesi apa mulutnya jadi ditetesi supaya berhenti sariawannya, bukan seperti itu, tapi lambungnya dulu perbaiki. Ya. Kemudian ada juga yang bermasalah dengan hidung. Napasnya kayak tidak lancar. Terus kadang-kadang dia penciumannya juga tidak normal gitu. Maka
yang perlu kita perbaiki adalah sistem pernafasannya, terutama paru-parunya. Karena ketika hidung kita bermasalah, otomatis paru-paru kita pun akan itu diakibatkan dari paru-paru kita yang bermasalah juga. Makanya ketika ada yang sesak napas, penciumannya kurang maksimal, perbaiki sistem pernapasannya, terutama paru-parunya. Ada juga yang matanya bermasalah. Ya, matanya kelihatan agak kuning, penglihatannya kurang jelas. Perbaiki di mana? Di livernya, di hatinya. Jadi kalau ada istilah dari mata turun ke hati, ya betul. Karena memang penyebab penyakit mata itu kebanyakan di liver. Orang yang sering begadang, itu pasti matanya agak sedikit bermasalah. Orang yang sering terlalu melihat ke layar gitu kan, itu otomatis livernya pun bermasalah. Maka ketika kita menemukan orang yang seperti itu, yang matanya bermasalah, yang matanya kelihatan kuning, itu jelas livernya bermasalah. Ya, makanya perbaiki livernya. Ada juga yang telinganya sering berdengung, telinganya pendengarannya kurang gitu. Perbaiki apanya? Perbaiki ginjalnya. Perbaiki ginjalnya karena ginjal itu sangat erat hubungannya dengan lambung secara afinitas. Contohnya ketika kita mengalami dengung gitu ya, berdenging telinga kita, itu bukan ada yang ngomongin Pak Bu. Kalau ada yang bilang itu ada yang ngomongin itu mitos. Karena sebetulnya itu adalah ginjal kita sedang mengalami peradangan, ginjal kita sedang panas, makanya berdengung telinga kita. Metode pengobatannya seperti apa? Perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih, insya Allah itu akan membantu. Ya. Insya Allah itu akan sangat membantu. Jadi ketika ada yang berdengung telinganya, bukan karena ada yang ngomongin, tapi ada masalah atau ada peradangan pada ginjalnya. Maka metode pengobatan yang terbaik adalah dengan memberikan minum. Sekarang saya minum dulu ya, supaya ginjal saya tidak bermasalah ya. Mohon maaf. Baik, selanjutnya penyakit psikosomatis. Nah, setelah kita tahu penyakit eh, koneksi organ, maka perlu kita ketahui juga penyakit psikosomatis. Apa Pak penyakit psikosomatis? Adalah penyakit psikologis, penyakit fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis. Dan ini yang sangat banyak terjadi sekarang, Pak. Sangat banyak orang mengalami ini sekarang, penyakit psikosomatis. Ya. Contoh, ketika asam lambungnya naik, itu bukan cuma karena pola makan yang tidak teratur, bukan cuma karena terlalu banyak makan pedas, makan asam, tapi justru tingkat stres seseorang itu mengakibatkan tingginya asam lambung. Maka untuk orang-orang yang sedang punya asam lambung, sekarang yang sedang naik asam lambungnya ya, yang paling tepat itu adalah manajemen stresnya. Soalnya kalau masalahnya karena faktor pola makan, justru dengan di bawah saung, lambung kita justru lebih sehat. Artinya apa? Ternyata dengan makan tidak tidak teratur pun tidak seperti biasanya pun justru lambung kita tidak masalah. Tapi ketika kita stres, banyak masalah, banyak pikiran, naiknya asam lambung naik, baru itu akan mengakibatkan lambung kita bermasalah. Ya. Makanya untuk mengobati penyakit lambung itu bukan hanya langsung mengobati lambungnya dulu, tapi manajemen stresnya kita perbaiki. Ajak muhasabah, ya, ajak tazkiyatun nafs supaya lebih tenang, lebih kalem, lebih dan kalau bisa diajak berzikir bersama-sama juga supaya bisa mengontrol tingkat stresnya. Insya Allah itu sangat membantu untuk mengatasi masalah lambung. Ya. Jadi sekali lagi, GERD, gastritis itu bukan hanya diakibatkan oleh faktor makanan, tapi yang paling utama adalah faktor pikiran. Ini bagian dari penyakit psikosomatis. Ada lagi penyakit psikosomatis itu adalah asma. Asma, sesak napas, itu diakibatkan rasa sedih yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Karena ketika kita sedih, paru-paru kita mengkerut, Pak, Bu, ya. Paru-paru kita mengkerut, maka nafas kita terengah-engah. Contoh kalau kita lagi nangis kan, kalau kita lagi nangis pasti
Gitu. Itu menunjukkan bahwa napas kita sedang, paru-paru kita sedang mengkerut. Dan kalau sering sedih, terlalu sering sedihnya, terlalu sering mengkerut paru-parunya, kemungkinan besar akan mengakibatkan paru-parunya semakin mengkerut, susah untuk kembali berkembang. Terjadilah penyakit asma. Maka jangan sedih Pak Bu ya, walaupun sekarang Pertamax dioperasikan Pertalite, kita nggak usah sedih, tenang aja gitu. Ya, masih bisa beli sel kok ya. Masih kita masih bisa kuat kok beli Dexlite lah gitu ya, atau Pertamax Turbo gitu. Dan mudah-mudahan tidak dioplos juga gitu. Tapi kalau misalkan dioplos lagi ya kita kalau beralih ke sel ya wajar-wajar aja. Sedikit intermezzo ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu sedih berkepanjangan karena insya Allah di setiap kesedihan Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Di setiap kesusahan Allah akan memberikan kemudahan. Jadi yakin saja ke sana. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kesedihan pasti ada hikmah di situ. Kalau kita sudah berpikir ke arah situ, maka insya Allah kesedihan akan berkurang, penyakit asma semakin ternetralisir. Ini harus kita pahami. Yang berikutnya hipertensi. Saya yakin kalau yang ini sudah banyak yang sudah paham ya. Hipertensi itu, darah tinggi itu diakibatkan oleh amarah yang berlebihan. Kenapa? Karena ketika kita marah, detak jantung kita tuh semakin kencang, Pak. Ketika detak jantung kita kencang, otomatis pompaan darahnya semakin kencang juga. Maka tekanannya akan semakin tinggi. Dan kalau sering marah-marahnya, otomatis tekanan darahnya, detak jantungnya semakin sering cepat, tekanan darahnya akan sering cenderung tinggi nantinya. Ya, maka hipertensi itu jelas seringnya kita mengumbar amarah. Ya. Yang berikutnya penyakit ginjal, baik itu peradangan pada ginjal, baik itu gagal ginjal, baik itu ada batu ginjal, itu biasanya diakibatkan karena kecemasan berlebih. Terlalu sering cemas itu bisa mengakibatkan ginjal kita bermasalah. Ya. Terlalu sering cemas bisa membuat ginjal kita bermasalah. Contohnya apa? Mungkin saya seorang public speaker ya, sering berbicara di depan umum. Tapi saya bisa berbicara di depan umum itu tidak begitu saja bisa gitu. Pasti ada tahapan belajarnya dulu, pasti ada tahapan gagalnya dulu, dan pasti ada tahapan memulainya dulu. Ketika saya memulai, Pak Bu ya, tegangnya, cemasnya luar biasa, sampai saya harus berulang kali bolak-balik ke kamar mandi, saking cemasnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ginjal kita bekerja ketika kita cemas. Ginjal kita diperas ketika kita cemas. Nah, kalau terlalu sering cemas seperti itu, maka akan membuat ginjal kita semakin mengecil, ya. Ginjal kita semakin apa namanya? Semakin terasa ada masalah gitu, ya. Semakin terasa ada masalah gitu ya. Maka kurangi kecemasan kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan memperbanyak ibadah, baca Quran, insya Allah itu akan mengurangi kecemasan kita ya. Kemudian jantung koroner. Jantung koroner itu diakibatkan pelit yang berlebihan. Karena dengan sedekah, Bapak Ibu ya, dengan sedekah itu akan membuat ketenangan di dalam diri kita. Ketika kita tenang, maka irama jantung kita stabil dan terjaga. Ketika irama jantung kita stabil, maka sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah menuju jantung ataupun pada selaput jantung itu akan mudah dinetralisir. Ya, akan mudah dinetralisir. Jadi jangan pelit-pelit kalau tidak mau kena jantung koroner. Ya. Tapi definisi pelit kan relatif, Pak Bu ya. Kita sekarang tidak mau memberi kepada seseorang bukan berarti kita pelit, mungkin kita memang belum punya. Tapi ya kita usahakan jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang suka sedekah, supaya kita terhindar dari penyakit jantung koroner ini. Salah satu penyakit ini ya. Diabetes mellitus itu diakibatkan karena egoisme yang berlebihan. Karena ketika kita mempertahankan ego kita, kadang-kadang mengganggu metabolisme tubuh kita. Sementara metabolisme tubuh itu adalah dipengaruhi oleh kinerja pankreas. Kalau kita mengganggu metabolisme kita dengan ego kita, pankreas akan semakin lemah bekerjanya.
Berikutnya adalah anamnesa tadi sudah disampaikan ya, keluhan utama gejala penyerta durasi sakit proses pengobatan. Nah, itu tadi yang perlu kita ketahui dulu di dalam dalam diagnosa. Jadi ketika kita melihat orang yang terkena penyakit pada mulutnya, oh lambungnya yang bermasalah. Kita melihat orang yang punya penyakit pada hidungnya, oh paru-parunya yang bermasalah. Kita menemukan penyakit yang berhubungan dengan telinganya, cek ginjalnya. Oke, semuanya baik ternyata. Oh, ginjalnya bermasalah. Oh, orang ini sering cemas. Lambungnya bermasalah. Mungkin orang ini sering stres. Dan itu bisa kita jadikan sinergi untuk pengobatan selanjutnya. Jadi sebelum kita melakukan terapi fisik, terapi psikologis yang kita perbaiki dulu, kita laksanakan dulu. Oh, ini orangnya sering stres, maka kita ajak untuk memperbanyak zikir, menenangkan diri supaya tidak stres, supaya apa? Asam lambungnya turun. Nah, itu yang perlu kita ketahui sebagai seorang terapis. Sebagai seorang terapis seperti itu, perlu mengetahui hal seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika kita bertemu dengan pasien dalam kondisi apapun, kita punya banyak option, kita punya banyak pilihan. Ketika pengobatan dengan ini tidak maksimal, oh ini yang kita harus kita sentuh nih, oh psikologisnya yang perlu kita sentuh. Oh ini tidak maksimal, oh yang ini kita yang perlu kita sentuh. Begitu Pak Bu ya. Makanya anamnesa sangat penting. Dan di dalam anamnesa tadi pun kita kan menentukan letak utama sebuah penyakit gitu ya. Letak penyakitnya sebelah mana. Maka kita harus tahu dulu seluruh kinerja organ tubuh manusia dipengaruhi oleh suplai nutrisi oksigen yang dialirkan oleh darah. Maka di sini nanti kita akan berhubungan dengan terapi bekam. Ya, baik. Selanjutnya, contoh penentuan kesimpulan dari diagnosa berdasarkan titik keluhan penyakit. Ini yang akan kita akan bahas sekarang. Ya. Yang pertama, ketika ada pasien yang mengeluh sakit di bagian perut bagian tengah atas atau di ulu hati. Tadi saya sudah sampaikan, kesimpulan pertama kita adalah organ tersebut adalah lambung. Ya, organ tersebut adalah lambung. Kemudian kita tanya, ada nggak gejala-gejala penyerta yang bisa mengarah ke arah benar ini penyakit lambung gitu? Apakah ada mual? Apakah ada perih? Apakah ada sesak napas? Apa ada sakit kepala? Kalau semuanya ada, oke, berarti kita simpulkan bahwa ini lambungnya yang bermasalah. Kalau sakitnya di titik ini, bagian tengah atas perut kita. Ada juga yang di bagian kanan atas. Nah, kalau ini kita tanyakan gejala penyertanya. Tapi sebelum kita tanyakan gejala penyertanya, kita harus tahu ini letak organ apa. Suka sakit di bagian perut atas bagian kanan. Perut kanan atas. Oh, kalau perut kanan atas itu masalahnya pada liver. Coba tanyakan, Bapak sering begadang, Bapak perokok, ya. Terus Bapak pekerja berat gitu. Kalau seperti itu, maka sangat mungkin livernya yang bermasalah sebenarnya. Eh, Nah, berikutnya, kalau sakitnya di bagian kanan bawah, mendekati selangkangan, itu adalah organ usus buntu. Nah, organ usus buntu ini gejalanya apa saja? Kita ketahui dulu nanti ya gejala untuk organ usus buntu apa saja. Mungkin sering susah kaki jadi tekuk gitu ya. Kakinya tekuk dari ke kanannya ditekuk itu sakit. Terus sering mengalami mual, muntah, bahkan sampai pingsan gitu. Karena sakit di usus buntu itu luar biasa, Pak Bu. Makanya banyak orang untuk mengatasi masalah sakit pada usus buntunya harus dioperasi. Karena kalau dibiarkan, sakitnya bisa menjalar. Pembusukan pada usus buntunya bisa menjalar. Ya. Ada juga yang sakitnya di sini, mendekati ke, mohon maaf ya, area vital, area kemaluan. Ini biasanya dialami oleh eh, banyaknya ibu-ibu, banyaknya kaum perempuan. Karena ini sangat erat berhubungannya dengan rahim. Kalau ada sakit di area sini, kemungkinan besar itu ada masalah pada rahimnya. Maka kemungkinan besar ada dua, kalau tidak kista ya miom. Ya. Kalau sakitnya sebelah situ.
Ada juga yang sakitnya di dua sisi kiri kanan pinggang. Kemungkinan besar itu ada masalah pada ginjalnya. Tapi kebanyakan kalau ginjal itu bukan di pinggang depan ya, sakitnya di pinggang belakang. Nah, kalau sudah kita tahu nih ada masalah pada ginjalnya, kita simpulkan ini ginjalnya yang bermasalah, kita tanya gejala penyertanya. Bapak sering menahan buang air kecil tidak? Bapak sering kurang minum tidak? Kalau itu yang dirasakan, kemungkinan besar iya ginjalnya yang bermasalah. Baru nanti kita eh, simpulkan terapi apa yang tepat untuk mengatasi ginjalnya. Ya. Kalau memang bekam yang diperlukan, silakan bekam. Tapi ternyata ginjalnya sudah sangat parah nih, sudah sampai cuci darah. Berarti bukan bekam solusinya. Mungkin herbal, mungkin dengan topung, tetok punggung, dengan pijatan gitu. Tidak seperti itu. Karena kalau sudah cuci darah, dipaksakan dibekam, itu khawatirnya dia malah terkena anemia akut. Karena yang membentuk darah baru pasca bekam itu 3 organ, sumsum tulang belakang, limpa, dan ginjal. Ini ginjalnya tidak berfungsi. Jadi ketika dilakukan pembekaman, nantinya khawatir ginjalnya itu tidak bisa membantu proses pembentukan darah baru. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadinya anemia akut. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah yang sudah cuci darah bisa dibekam? Memang ada beberapa yang mengatakan boleh, tapi kalau saya pribadi sebagai bentuk kehati-hatian, untuk yang sudah cuci darah sebaiknya jangan dibekam. Sebaiknya jangan dibekam. Karena apa? Dia sendiri pun untuk membentuk darah baru itu agak kesulitan, makanya perlu dibantu dengan alat dari luar. Bahkan tidak jarang yang dibantu dengan transfusi darah kan untuk cuci darah itu. Ini kita keluarkan. Nah, khawatirnya malah terjadi anemia akut. Jadi bukan berarti saya melarang keseluruhan ya Bapak Ibu ya, tapi sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya orang yang terkena apa yang sudah mengalami cuci darah itu tidak dibekam dulu. Hindari proses pembekaman. Ya, baik. Nanti untuk ini silakan Bapak Ibu dibaca karena ada di modulnya ya. Seperti ini modulnya. Ini kalau ada sakit di bagian tengah, gejalanya ada mual, kembung, perih, sesak napas, pusing dan migrain, indikator lainnya sering stres, pola makan tidak teratur, maka kemungkinan besar dia punya masalah pada lambungnya. Seperti yang tambahan yang lainnya, contohnya sakitnya sebelah kanan atas, gejala penyertanya ada mual, lemas, BAB-nya pucat, BAK-nya pekat, bola matanya kuning, indikator lainnya sering begadang, bekerja berat, rokok dan alkohol, maka kemungkinan besar dia mengalami masalah pada liver atau hepatitis. Ya. Ini juga ya tadi ya, bagian kanan bawah, gejalanya lemas, pusing, bahkan sampai pingsan, saat eh, ketika kaki kanan ditekuk terasa sakit, indikator lainnya suka makan makanan pedas dan panas, kurang gerak atau olahraga, maka kemungkinan besar dia usus buntu. Dan banyak lagi nanti ya, ini ada banyak sekali panduan diagnosa yang bisa Bapak Ibu baca. Saya tidak akan bacakan semuanya karena sudah disampaikan tadi di awal. Ya, ada juga yang ini, sering sesak napas dengan gejala penyerta, sering nyeri di dada kiri, kemudian sering berdebar dadanya, dan mudah lelah, mudah kaget, kakinya bengkak. Indikator lainnya sering mengkonsumsi makanan berlemak, perokok, maka kemungkinan besar dia mengalami masalah pada jantung. Ya. Jadi hati-hati, sesak napas disertai dengan gejala penyerta ini bisa sangat bisa merupakan indikasi bahwa jantungnya bermasalah. Ya, gitu. Ada juga yang suka sesak napas, tapi disertai dengan bunyi ketika napas, alergi dingin, debu dan aroma, badannya menurun drastis berat badannya. Indikator lainnya rokok, kurang gerak, maka kemungkinan besar dia asma. Dan yang paling dominan dari asma itu yaitu ketika dia bernapas ada bunyi, ya, ada bunyi. Itu indikator yang paling utama bagi orang yang terkena penyakit asma. Ya. Ada lagi yang sering lemas dengan gejala penyerta, mudah lapar, mudah haus, sering BAK atau beser ya, buang air kecil, sering kebas kaki dan tangan, penglihatan kabur, mudah ngantuk, berat badan menurun, penyuka manis. Kemungkinan besar dia diabetes. Nah, jadi ini gejala diabetes seperti ini yang paling kelihatan di orang yang diabetes itu adalah
dia gampang lemas, ya. Gampang lemas. Apalagi disertai dengan gejala-gejala ini, mudah lapar, mudah haus, kaki dan tangan sering kebas. Kenapa orang yang diabetes itu kaki dan tangannya sering kebas? Karena orang yang terkena diabetes, yang kadar gulanya tinggi, itu massa jenis darahnya berat, Pak, Bu. Ya. Massa jenis darahnya berat, maka apa namanya, aliran darahnya pun akan semakin lambat. Ketika aliran darahnya lambat ke bagian-bagian tertentu, contohnya ke kaki dan ke tangan, maka otomatis kaki dan tangannya akan mengalami kesemutan, akan mengalami yang namanya kebas, gitu. Sama, penglihatan juga sering mudah kabur gitu. Kenapa? Karena suplai darah ke mata pun, suplai oksigen ke matanya itu lambat sampainya. Karena apa? Karena tadi massa jenis darah untuk penderita diabetes itu berat, sehingga untuk organ-organ yang, apalagi organ yang posisinya di atas, yang lebih atas dibanding jantung, itu akan lama sampainya. Maka akan terganggu fungsi kinerja dari organ tersebut, contohnya mata. Dan yang dikhawatirkan oleh kaum lelaki ketika diabetes adalah, mohon maaf ya, tidak bisa ereksi alat vitalnya, alat kelaminnya, atau yang sering disebut dengan impotensi. Ya. Seorang laki-laki yang terkena diabetes itu sangat rentan terkena impotensi. Kenapa? Tadi alasannya, karena massa jenis darah untuk penderita diabetes itu sangat berat. Semakin tinggi kadar gulanya, maka sangat berat massa jenis darahnya. Termasuk, mohon maaf, suplai darah ke alat vital. Suplai darah ke alat vital berat, otomatis alat vital tidak bisa difungsikan secara sebagaimana mestinya. Makanya ini yang paling ditakutkan oleh kaum lelaki ketika terkena diabetes. Maka laki-laki jangan terlalu suka yang manis-manis ya, cukup istrinya saja yang manis. Cukup satu saja yang manis gitu. Jangan terlalu suka yang manis-manis ya. Jangan juga setelah makan langsung tidur. Karena ketika setelah makan itu memang hawanya ngantuk. Setelah makan itu kadang-kadang hawanya ngantuk. Dan itu adalah indikasi bahwa gula darah kita sedang naik. Kalau kita kalau kita manja dengan kita malah tidur, itu gula darah semakin naik. Justru kalau kita lawan dengan kita bergerak. Supaya apa? Supaya eh, protein yang masuk ke dalam diri kita, karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak mengendap menjadi gula, tidak diendapkan menjadi pemberat pada massa jenis darah, tapi kita gunakan sebagai panas tubuh gitu. Makanya sebaiknya setelah makan itu jangan rebahan, jangan cuma duduk, tapi bergerak. Minimal jalan-jalan. Supaya apa? Supaya tadi makanan yang masuk, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menjadi penghangat tubuh, bisa menjadi energi. Karena itu yang dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan dari kita makan adalah mendapatkan energi. Ya, seperti itu ya. Ada lagi, sering lemas juga, gejala penyertanya sakit perut bagian kanan, mudah ngantuk, bola matanya kuning, gatal, indikator lainnya sering begadang, konsumsi rokok, MSG dan alkohol, maka kemungkinan besar dia mengalami radang pada livernya. Sering pusing, disertai gejala penyerta berat pada bahu, pundak, sakit kepala belakang, wajahnya kemerahan, telapak tangan kemerahan, mudah emosi, konsumsi yang berlemak, kemungkinan besar dia hipertensi. Jadi hipertensi itu yang paling terasa adalah pundaknya dan bahunya berat, ditambah bagian kepala belakang juga sering sakit, sering berat juga. Dan yang paling utama adalah dia sering emosi, sering emosian. Ya. Ada juga yang sering pusing juga, kayak berputar, vertigo, pucat, lemas, pusing ketika jongkok langsung berdiri. Nah, ini sudah jelas ya. Maka kemungkinan besar dia hipotensi atau anemia. Ingat, hipotensi tidak sama dengan anemia. Kalau hipotensi, tekanan, ya, tekanan darahnya rendah. Karena apa? Detak jantungnya lambat. Tapi kalau anemia, detak jantung kadang mungkin stabil, tapi produksi hemoglobin, ya, itu tidak maksimal gitu. Produksi trombositnya tidak maksimal, maka kekurangan sel darah merah di dalam tubuhnya. Itu yang dinamakan dengan anemia. Di anemia. Kalau anemia itu kurang sel darah merah atau disebut juga kurang darah gitu.
Beda dengan hipotensi. Kalau hipotensi itu tekanan darahnya. Kadang volume darahnya masih normal, bagus volume darahnya, tapi karena tekanannya rendah, ya jadi tensinya rendah juga gitu. Ya, ini gejala-gejalanya. Sering sakit kepala, disertai dengan vertigo. Yang paling terasa banget adalah pusing ketika setelah jongkok langsung berdiri, itu kemungkinan besar ada hipotensi atau anemia. Ya. Nah, insya Allah besok kita lanjut ke diagnosa telapak tangan, Bapak Ibu ya. Karena untuk diagnosa telapak tangan juga nanti akan disertai dengan diagnosa-diagnosa yang lain. Itu perlu kita praktekkan. Sekarang saya akan masuk ke kolom chat. Barangkali sudah ada yang masuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan bagi yang belum, silakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Ini sudah ada 8 chat yang masuk. Saya akan lihat ini apakah ini pertanyaan atau bukan. Eh, Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Supardi. Ya, klien tidak jujur, bagaimana sikap kita? Klien sakit HIV dan kita diminta untuk membekam. Ternyata yang bersangkutan meninggal beberapa minggu kemudian, meninggal info yang terima dari dokter. Pertanyaannya, alat bekamnya apa masih bisa kita pakai setelah alat tersebut sterilisasi sesuai SOP? Oke, untuk penderita hepatitis dan HIV memang agak riskan kalau kita menggunakan alat bekamnya kepada orang lain. Agak riskan ya, karena walaupun sudah mengalami proses sterilisasi yang sempurna gitu ya, kadang-kadang virusnya masih hidup, kadang virusnya masih ada. Maka kalau memang apa namanya, kalau memang dibutuhkan, apa kalau memang memungkinkan, sebaiknya ganti alat bekamnya saja, Pak. Ganti saja alat bekamnya itu, yang itu jangan dipakai lagi. Karena kalau SOP kami untuk pasien yang hepatitis saja, jangan yang ke HIV ya, hepatitis saja, itu kita sarankan dia punya alat bekam sendiri yang hanya dia pakai, Jadi tidak dianjurkan digunakan kepada pasien yang lainnya. Ya, gitu ya. Jadi lebih baik kalau sudah tahu Pak ya, kalau sudah tahu lebih baik kita apa namanya, tidak menggunakan lagi alat bekam tersebut. Gitu. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Ya kalau tidak tahu kan kita terbebas dari dosa pun, kalau kita tidak tidak mengetahui kalau kita melakukan dosa kan itu kita terbebas itu ya. Jadi masih ada pengecualian kalau tidak tahu. Tapi kalau misalkan sudah tahu seperti ini, sebaiknya kita langsung ambil tindakan, tidak menggunakan alatnya tadi, Pak. Ya, tidak menggunakan alat yang sudah dipakai untuk pasien tersebut. Ya, ya karena memang seperti tadi saya bilang, Pak, banyak sekali pasien-pasien yang memang tidak jujur, banyak sekali. Apalagi untuk kondisi penyakit seperti ini, yang dalam tanda kutip ya, tanda kutip eh, HIV itu adalah penyakit yang memalukan. Walaupun untuk sekarang memang tidak selamanya penyakit HIV itu atau AIDS itu diakibatkan karena dia nakal. Tidak selalu seperti itu, karena banyak juga yang diakibatkan karena faktor keturunan. Dia tidak tahu apa-apa, tapi karena orang tuanya mungkin dulu yang menderita penyakit AIDS, HIV ini, akhirnya dia terkena gitu. Ada yang seperti itu. Tapi eh, banyak sekali yang tidak mau mengatakan itu gitu. Banyak sekali. Maka salah satu cara Pak ya, salah satu cara mengetahui apakah orang tersebut berpotensi terkena HIV atau tidak adalah menanyakan durasi sakitnya tadi, Pak. Kalau misalkan sakit si pasiennya cuma batuk, tapi durasinya lama, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun batuknya tidak sembuh, maka kemungkinan besar dia memang imunitasnya sudah menurun. Dan HIV kan human immunity virus gitu kan, virus yang mengganggu imunitas manusia. Maka kalau sudah kita ketahui imunitasnya menurun, sebaiknya kita sudah mulai hati-hati. Sakitnya tidak parah, cuma batuk atau cuma sakit perut gitu ya. Tapi sampai berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, sudah mulai pengobatan yang ini, yang itu, tapi tidak sembuh juga. Maka kemungkinan besar itu imunitasnya yang menurun. Imunitasnya yang menurun. Makanya perlu kita waspadai gitu. Kalau sudah menemukan pasien yang sudah lama sakit,
berobat kemana-mana masih belum sembuh, coba kita perhatikan bagaimana dia merasakan penyakitnya tersebut. Dengan imunitasnya apakah dia bisa lebih maksimal atau tidak gitu. Kalau dengan ternyata imunitasnya sudah tidak bisa mengcover dia menuju arah kesembuhan, kita perlu hati-hati. Bukan berarti tidak boleh dibekam ya, boleh, tapi kita hati-hati kalau sudah melihat imunitas seseorang sudah mulai menurun, maka ambil tindakan untuk kewaspadaan. Ya. Tapi kalau sudah seperti tadi Pak ya, sudah mengetahuinya jauh-jauh hari beberapa minggu kemudian, segera hentikan penggunaan alat yang tadi. Supaya apa? Supaya menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatirnya semakin banyak kita gunakan kepada orang lain, semakin banyak yang terkontaminasi. Walaupun naudzubillah jangan sampai seperti itu, tapi setidaknya kita sudah melakukan proses pencegahan dari awal gitu ya. Gitu Pak ya, Pak Supardi. Sekarang Pak Cecep Rahmat. Kalau stroke sebelah kiri, baiknya bekam berapa kali dalam sebulan, titik bekamnya di mana? Oke. Kalau untuk titik bekamnya, insya Allah nanti kita akan bahas Pak ya di bagian anatomi bekam. Karena kalau kita bahas sekarang, khawatirnya mengganggu rundown dari penyampaian materi ini. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali, baik itu stroke sebelah kiri, baik itu stroke sebelah kanan, idealnya untuk pembekamannya sebulan 2 kali, atau bahkan sebulan 3 kali per 10 hari sekali. Itu boleh kalau yang sedang mengalami stroke. Nah, kalau titiknya, ini kisi-kisi saja bisa diumumkan dan dialkatifain. Itu kisi-kisinya. Tapi nanti akan kita bahas di anatomi bekam insya Allah. Ya. Modulnya dikirim di grup. Nah, ini sepertinya tidak mengikuti dari awal ya. Ini sudah disampaikan di awal tentang modul ya. Tadi kalau sedang tentang modul sudah disampaikan di awal bagaimana mekanisme yang akan kita sampaikan. Hernia atau turun bro bisa dibekam? Bisa, ya. Bisa dibekam. Cuma memang bukan solusi terbaiknya. Untuk hernia atau turun bro ya metode terbaiknya adalah dengan pemijatan mengembalikan kepada posisi yang semula, posisi yang seharusnya Pak. Kalau pertanyaannya bisa dibekam ya bisa. Cuma tadi karena itu bukan solusi terbaik, mungkin proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Beda kalau kita lakukan proses pemijatan, proses perbaikan struktur organ dengan mungkin dengan pijat tulang belakang itu akan lebih maksimal. Ya, itu akan lebih maksimal. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa dibantu dengan bekam. Insya Allah semuanya bisa dibantu dengan bekam. Termasuk penyakit-penyakit yang memang bukan bekam solusi terbaiknya, tapi bisa menjadi bisa menjadi bantuan untuk recovery, bantuan untuk proses penyembuhan. Ya, jadi insya Allah bisa. Cuma tadi sinergikan dengan pengobatan yang lainnya juga. Berikutnya, mau nanya, kalau sakit stroke yang sudah lansia, apakah bisa dengan bekam? Tadi sudah bisa disampaikan ya, insya Allah bisa dengan bekam, dan idealnya bekamnya sebulan 2 kali sampai 3 kali per 10 hari, insya Allah itu bisa maksimal. Ya, dengan titik pembekaman tadi dikatifain, kahil, dan mungkin diumumugit ditambah. Tapi untuk teknisnya bagaimana? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan tentang materi bekam, materi anatomi bekam. Karena sekarang kan masih di materi diagnosa ya, kalau kita langsung selalu melangkah, khawatirnya nanti terganggu gitu, terganggu rundownnya, ya, gitu. Penyakit diabetes sudah ada luka usia 70 tahun apa bisa dengan bekam? Nah ini juga nanti akan kita bahas di materi kontraindikasi bekam. Tapi saya kasih clue saja, kalau memang sudah lukanya lama sembuhnya, sebaiknya hindari pembekaman. Kenapa? Karena semakin tinggi kadar gula, tadi sudah disampaikan ya, semakin tinggi kadar gula, kemudian massa jenis darahnya semakin berat, maka untuk sampai ke organ-organ tertentu itu akan lama. Termasuk mengalirkan sel darah putihnya pun akan lama. Jadi ketika ada luka, bagi orang yang diabetes, itu akan lama sembuh. Kenapa? Karena aliran sel darah putihnya ke luka tersebut pun lama. Nah, begitupun perlukaan bekam kita. Kalau kita paksakan dengan bekam, apalagi gula darahnya sudah di atas 400, di atas 500, itu riskan. Riskan lukanya malah tidak sembuh atau lama sembuhnya.
Bisa sembuh, tapi khawatir sebelum sembuh keburu masuk bakteri, kuman, virus dan sebagainya yang bisa mengakibatkan orang tersebut malah terkena penyakit yang tidak kita harapkan. Ya, gitu ya. Jadi kita perlu seorang terapis bekam, bagian dari diagnosa juga perlu memiliki lah ya, perlu memiliki alat pengecek gula darah, alat cek kolesterol, alat cek gula darah, alat cek apa namanya asam urat, bisalah kita perlu punyai gitu ya. Harganya kalau tidak salah sekitar 300-400 ribuan dan speednya lumayan. Yang kolesterol lebih agak mahal, tapi kalau yang diabetes dan asam urat tidak terlalu mahal. Tapi itu bisa kita jadikan bahan tambahan untuk diagnosa kita. Dan itu tidak melanggar ya, itu tidak melanggar dari regulasi tentang kesiapan farmasi gitu. Ke apa pemilikan barang-barang untuk kesiapan farmasi. Ya tenaga kesehatan tidak mengganggu tidak bertentangan dengan undang-undang kesehatan karena alat cek gula darah, alat cek kolesterol itu diperjualbelikan bebas, siapa saja boleh menggunakan. Bahkan di rumah kita pun bisa menggunakan. Maka kalau kita sebagai seorang terapis punya itu sebagai bagian tambahan dari metode diagnosa kita itu bagus. Supaya apa tadi? Sebagai antisipasi kalau kita mengetahui, oh ini kadar gulanya sudah 400 sekian, oh ini sudah 500, kita bisa menolak, Pak, mohon maaf, Bapak kadar gulanya sekian. Kalau kita bekam, khawatirnya malah lukanya tidak sembuh. Tapi saya bekam, tapi kan saya gulanya gula kering. Ingat, yang namanya gula kering, gula basah itu hanya istilah. Yang asli itu adanya adalah kadar gulanya seberapa tinggi. Kalau kadar gulanya sudah semakin tinggi, otomatis dia akan lama sembuh, gitu ya. Jadi sebetulnya dalam medis itu tidak ada gula kering, gula basah, istilah dalam medis itu. Yang perlu diketahui adalah seberapa tinggi kadar gulanya. Dan semakin tinggi kadar gulanya, semakin riskan kalau kita lakukan proses pembekaman, gitu ya. Jadi kalau sudah diabetes, yang sudah luka, itu sebaiknya hindari proses pembekaman untuk sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kita jangan ambil resiko. Kita sebagai seorang terapis penyehat tradisional, hatra ya, penyehat tradisional, sedang dalam pengawasan. Kalau ternyata ada masalah akibat kelalaian kita, khawatirnya seluruh penyehat tradisional yang dibabat habis, Pak. Gitu ya. Makanya saya selalu mengedepankan kehati-hatian dalam melaksanakan terapi bekam apalagi. Termasuk tadi ketika ada yang orang gagal ginjal, kalau saya secara pribadi tidak menganjurkan, walaupun yang lain boleh, tapi saya tidak menganjurkan. Gitu ya. Orang stroke minum obat pengencer darah bisa diberikan dibekam maksudnya gitu ya. Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah sebaiknya jangan dibekam, Pak. Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Karena kan bekam itu mengeluarkan darah yang memang sudah statis, yang sudah mengalami pembekuan, mengalami pengentalan. Jadi kalau misalkan kita keluarkan orang yang mengalami pengenceran darah, yang sedang mengkonsumsi pengencer darah yang darahnya encer, khawatir darahnya tidak berhenti mengalir dan bisa mengakibatkan dia kehabisan darah. Gitu. Terus bagaimana? Kalau memang dia mau dibekam, setidaknya 3 hari sebelumnya sudah berhenti mengkonsumsi pengencer darah. Contohnya ketika Pak Agus datang pasien, ini sedang mengkonsumsi pengencer darah, tapi mau dibekam 3 hari lagi aja ya kita bekamnya. Tapi Bapak stop dulu konsumsi obat pengencer darahnya, baru 3 hari lagi kita boleh bekam. Ada yang bilang 1 hari boleh, ada yang bilang 2 hari boleh, tapi untuk keamanannya kita 3 hari saja. Ya, 3 hari saja. Untuk karena setelah 3 hari, 3 kali 24 jam itu recovery darah sudah maksimal, sudah full. Ya. Makanya kalau yang sudah mengonsumsi pengencer darah, sebaiknya jangan dibekam. Sakit di leher setelah dibekam, bagaimana cara mengatasinya? Yang penyebabnya harus kita tahu dulu, Pak ya, Pak Biansah. Penyebabnya kita tahu dulu, apakah kok pembekam apa ke pengisapannya itu gitu ya, pengisapannya itu mengganggu ini kok mengganggu apa namanya mengganggu otot pada lehernya atau tidak atau bukan atau karena masalah lain gitu. Kalau misalkan kopannya terlalu kencang sehingga mengganggu apa namanya mengganggu
kinerja otot, maka pijatan yang harus kita lakukan, Pak. Ya, pemijatan yang harus kita lakukan. Ya, karena kalau misalkan teknisnya benar, ya teknisnya benar, kecil kemungkinan lehernya jadi sakit pasca bekam. Pasti ini ada yang salah. Mungkin aja pengkopannya terlalu lama, mungkin aja pengkopannya terlalu kencang gitu, sehingga mengganggu sirkulasi darah pada otot leher gitu. Maka pijatan ringan dicampur dengan apa dibantu dengan apa namanya minyak zaitun yang dihangatkan itu insya Allah akan membantu. Apa semua gangguan mata seperti mata ada selaput seperti benang dikarenakan gangguan di livernya apa bagaimana cara mengatasinya? Ya kalau kita tidak bisa generalisir Pak ya, tidak bisa generalisir. Oh ini semuanya karena ada gangguan pada liver. Tidak. Bisa saja memang karena matanya ada luka gitu. Contohnya karena pernah ke pukul, ketusuk gitu ya, kecolok gitu. Bisa saja seperti itu. Tidak selamanya ada masalah pada liver. Cuma memang kebanyakan seperti yang tadi ya matanya agak rabun, kemudian kabur pandangannya, bola matanya agak kelihatan kuning itu memang ada masalah pada liver. Tapi kalau seperti ada selaput, seperti benang, itu harus kita tahu dulu penyebabnya apa, apakah pernah luka atau tidak, pernah kecolok atau tidak gitu ya. Kemudian biasanya biasanya juga kalau misalkan ada masalah pada mata, kadar gulanya juga tinggi, Pak. Karena tidak sedikit orang yang katarak itu diakibatkan karena faktor gula, faktor diabetes. Ya, gitu. Jadi eh, untuk masalah ini kita harus tahu dulu mungkin apakah ada penyebab lain atau tidak gitu. Ya. Sekarang dari Pak Ahmad Rianto nih. Kalau lagi kondisi haid boleh dibekam? Jawabannya boleh setelah masa haid yang paling banyak selesai. Biasanya 1 hari ya, masa haid paling banyak 1 sampai 2 hari, atau 3 hari ini. Perempuan yang tahu biasanya. Tapi biasanya kalau lebih amannya setelah haidnya tidak terlalu banyak. Jangan di pas hari pertama aja, Pak. Karena biasanya hari pertama itu lagi banyak-banyaknya. Walaupun ada juga yang banyak itu dari kedua, maka di hari kedua yang jangan. Ya. Kalau memang sudah mulai tidak terlalu banyak headnya, boleh dibekam Pak, insya Allah boleh. Tapi kalau sedang lagi banyak-banyaknya sebaiknya jangan. Karena apa? Khawatir malah mengurangi kondisi volume darahnya. Terlalu banyak keluar juga berbahaya Pak. Ya. Dari Burida Eka Rahayu, penyebab pasti jerawat tak sembuh dan sering berpindah-pindah berbagai pengobatan konvensional akupuntur wajan dan lain sudah dilakukan namun belum ada perubahan. Penyebab jerawat itu ada beberapa penyebab Bu ya lebih dari dua penyebab. Pertama memang karena faktor kebersihan muka. Mukanya sensitif, kena debu, kena kotoran sedikit saja bisa mengakibatkan jerawat. Itu bisa. Oh, jadi walaupun sudah diobati tapi ternyata karena sensitif kulitnya ya, kena debu sedikit lagi aja kena lagi ya jerawatan lagi. Itu bisa, Bu. Yang kedua, penyebab jerawat itu adalah apa namanya? Penyebab kedua itu adalah adanya toksin pada sistem pencernaan biasanya. Ya. Pada usus biasanya ada toksin yang susah dikeluarkan, yang tidak dikeluarkan gitu. Makanya salah satu cara untuk bisa mengobati jerawat adalah memperbanyak makanan yang mengandung serat seperti buah dan sayur supaya apa? Supaya sistem pembuangan lancar. Ketika sistem pembuangan lancar, pencernaan bersih, itu kemungkinan besar jerawat akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena biasanya penyebab jerawat itu adalah toksin yang ada di dalam usus kita. Kan usus kecil itu menyerap darah, nutrisi supaya masuk ke dalam darah. Nah, si usus kecil ini yang masih kotor, kemudian diserahkan ke dalam darah, maka darah darah kan mengalir ke seluruh tubuh kita, termasuk ke wajah kita. Nah, ketika wajahnya sensitif, itu bisa terjadi juga bentolan-bentolan jerawat, gitu. Ya, jadi yang kedua, bersihkan ususnya dengan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, buah dan sayur. Dan yang ketiga, yang paling juga banyak dirasakan oleh ABG ya, ABG sekarang yang berjerawat itu adalah kurangnya percaya diri, Bu.
kurang percaya diri itu bisa mengakibatkan jerawat sering tumbuh. Dan kenapa terjadinya di anak-anak yang masih remaja gitu? Karena memang pertama hormonalnya, dan yang kedua biasanya anak-anak remaja itu masih ke apa belum menemukan jati dirinya. Jadi dia tidak pede, tidak percaya diri dengan kemampuan dia. Akhirnya timbullah jerawat. Ditambah dengan hormon ya, tadi masalah hormonal gitu ya. Maka perbaikan yang paling utama ketika orang yang berjerawat itu adalah tingkatkan percaya dirinya. Tingkatkan percaya diri itu sangat efektif untuk mengurangi kadar jerawat yang berlebihan. Saya dulu Bu ya waktu SMA karena memang mengalami masa-masa tidak percaya diri, waktu SMA jerawat saya banyak Bu. Waktu SMA jerawat saya banyak sekali, banyak seluruh muka. Tapi ketika saya sudah mulai kerja, saya pede karena saya pertama punya penghasilan, ya. Pertama punya penghasilan, jadi saya punya kepercayaan diri itu. Setelah saya pede, akhirnya saya berangsur-angsur tanpa pengobatan yang intens, Bu ya, berangsur-angsur hilang jerawatnya. Ditambah lagi, setelah hilang jerawatnya, saya merasa punya penghasilan, saya lebih berani lagi untuk mendekati lawan jenis, pede lagi. Maka dengan sendirinya jerawatnya hilang juga, Bu. Nah itu ya. Jadi biasanya jerawat itu diakibatkan karena faktor percaya diri. Ya, tingkatkan percaya dirinya. Ya. Sekarang ada sakit kolesterol asam urat tinggi pas dibekam H+1 rasa ringan badannya, tapi H+3 muntah dan drop. Kira-kira itu kenapa ya? Kalau H+1 dia sudah merasa ringan, Pak ya, maka kemungkinan besar dia drop di hari ketiga itu karena faktor penyebab lain. Mungkin karena dia ada faktor lain, makanannya kah, pola hidupnya kah, dan yang lainnya gitu. Jadi ini tidak bisa tidak bisa dipastikan karena bekam kalau sudah lewat dari hari pertama. Soalnya efek efek recovery bekam itu biasanya di hari bahkan bukan dari pertama ya, di 3 jam setelah pembekaman. Itu efek yang paling dirasakan itu setelah itu ya. Karena proses recovery darah itu biasanya 3 jam. Makanya kalau memang sudah dia mau makan, dianjurkan 3 jam setelah makan ya. Sudah 2 kali seperti itu, kalau sudah 2 kali seperti itu, perlu kita tanyakan ada faktor makanan yang dia langgar atau tidak gitu. Khawatirnya itu Pak gitu. Jadi tidak bisa kita simpulkan dari hasil bekam gitu. Apalagi di hari pertama dia sudah merasa ringan, ya. Kalau dari hari pertama sudah merasa ringan itu khawatir bukan karena bekam, nanti malah menyalahkan ke bekam gitu. Makanya kalau memang sudah 2 kali seperti itu di pembekaman ketiganya sebaiknya di dibantu dengan controlling pola makannya, controlling pola geraknya, ya. Khawatirnya ada faktor lain gitu. Kalau liver diagnosa pada lidah kelihatan nggak? Bisa saja Pak ya, bisa saja liver bisa kelihatan pada lidah. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di diagnosa anatomi ya, karena ada gambarnya nanti. Kalau lagi puasa bolehkah dibekam? Nah ini pertanyaan yang sering yang keluar pada momen sekarang ya. Makanya saya bikin video di TikTok. Nanti silakan Bapak, saya sudah share linknya di grup-grup ya. Di grup-grup saya sudah share linknya. Ada penjelasan tentang bolehkah bolehkah berbekam pada saat puasa. Di sini saya akan jelaskan satu ya, satu-satu dulu. Sebentar. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Untuk penjelasan, bolehkah dibekam saat berpuasa? Ada 2 redaksi hadis, Pak. Redaksi hadis yang pertama menyatakan batal puasanya orang yang dibekam dan yang membekam. Itu redaksi hadis yang pertama. Redaksi hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berbekam pada saat berihram dan saat saum. Jadi di hadis yang pertama melarang berbekam, bahkan bisa membatalkan puasa. Di hadis yang kedua, Rasulullah malah mencontohkan. Kok kontradiktif? Ya, karena hukum berbekam pada saat berpuasa itu sebetulnya kondisional. Kalau kita lihat dari asbabul wurud kedua hadis ini. Di kondisi yang pertama, kenapa Rasulullah menyatakan batal puasanya? Karena Rasulullah melihat pada saat itu orang yang dibekamnya menjadi lemas.
Orang yang dibekamnya menjadi lemas sehingga untuk bertahan harus diisi nutrisinya, harus makan, harus minum gitu. Jadi harus batal puasanya. Maka sebagai pembekamnya yang bertanggung jawab terhadap kondisi yang ini, dua-duanya pun harus batal puasanya. Itu kondisi yang pertama. Tapi kondisi yang kedua, Rasulullah justru berbekam pada saat saum. Ya, Rasulullah justru berbekam pada saat saum. Artinya apa? Ternyata boleh, bahkan dicontohkan dengan tanda kutip kondisinya memungkinkan, kondisinya fit. Gitu. Jadi kondisional, Pak. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dibekam, jangan. Tapi kalau kondisinya fit, bagus untuk dibekam, silahkan bekam. Karena justru hasilnya akan lebih maksimal. Kenapa berbekam pada saat puasa lebih maksimal? Karena berbekam pada saat puasa itu memberikan impact yang luar biasa. Pencernaan kita sedang beristirahat, energi di dalam tubuh kita tidak digunakan untuk mencerna, digunakannya untuk apa? Energinya digunakan untuk mendetoksifikasi, untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam organ tubuh yang lain. Contohnya dari lambung sedang dikeluarkan, makanya napas kita bau. Dari usus sedang dikeluarkan, makanya kalau kita kentut, kalau kita buang air besar, baunya juga lebih bau dibanding hari biasanya. Ginjal juga lagi di detox, makanya kalau kita buang air kecil pun bau gitu. Itu yang terjadi ketika kita saum. Nah, kalau dilakukan pembekaman dan detoksifikasi nih organ tubuh kita, dilakukan pembekaman, detoksifikasinya akan maksimal karena toksin-toksin yang mengalir dalam darah pun ikut terbantu terbuang gitu nantinya. Ya, lah kan pembekaman tidak sampai ke pembuluh darah, bagaimana bisa kena ke toksin-toksin? Iya betul. Tapi ketika dilakukan proses pembekaman, otomatis yang ada toksinnya itu akan langsung dikeluarkan dari dalam pembuluh darah oleh tubuh kita. Karena tubuh kita akan siap-siap menerima darah baru yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang, ginjal, dan limpa. Makanya ketika detoksifikasi sedang berlangsung, dibekam, secara otomatis pembuluh darah kita akan membuang toksin-toksinnya keluar, sehingga terambil oleh proses pembekaman. Begitu Pak ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah lagi berpuasa boleh berbekam? Kondisional, karena ada dua hadis yang menyatakan itu. Yang pertama, menyatakan membatalkan puasa kalau kondisinya ternyata lemah. Yang kedua, Rasulullah justru memperbolehkan berbekam dengan catatan kondisinya fit, dan bahkan kalau kondisinya fit, hasilnya dari pembekaman itu akan membuat impact yang lebih luar biasa gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu pernyataan tentang tentang bekam pada saat saum ya. Sepertinya Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini, sudah jam 10 malam di waktu Indonesia bagian barat. Mungkin di waktu Indonesia bagian timur sudah jam 12 malam ya. Sementara kita besok pagi akan melaksanakan ibadah sahur untuk melaksanakan ibadah puasa di hari berikutnya. Jadi kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, waktunya mungkin tidak bisa kita tambah lagi. Insya Allah kita akan bertemu besok di kesempatan yang sama, di waktu yang sama. Mudah-mudahan besok sudah bisa mulai mengadaptasikan dirinya harus masuk jam berapa, dari tarawih yang selesai jam berapa, kita masuk jam berapa gitu ya. Dan mudah-mudahan selama pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pengalaman yang bermanfaat, dan yang paling penting silaturahim kita terjaga, ukhuwah Islamiyah kita terjaga. Ya. Itu saja Bapak Ibu untuk kesempatan malam hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita, marilah kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan akhirul kalam saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin di Bapak Ibu ya, besok masuk dengan link yang sama ya. Siap, Ustaz. Terima kasih.